Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Arfah, NIM 21010088 dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2021. Sebelumnya saya izin subscribe terlebih dahulu. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas presentasi mata kuliah pengantar filsafat pendidikan yang berjudul Telaah Filsafat Pendidikan Esensialisme dalam Pendidikan Karakter, yang didoseni oleh Ibu Anita Anggraini SOS MPD. Presentasi yang saya akan presentasikan adalah karya tulis Ahmad Muslim dari Administrasi Pendidikan PIPP Undikma. Dilanjut, pengertian esensiali, pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan menjadi salah satu tujuan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pembentukan karakter sejak dini menjadi penting untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang implementatif. Pembentukan perilaku dengan standar nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat yang bersifat ideal dan absolut. Dalam pelaksanaannya, tentu harus dikuatkan dengan landasan fisiologis yang terintegrasi dan terukur sehingga terwujud karakter melalui pendidikan terinternalisasi dengan baik. Dalam hal ini, filsafat pendidikan esensialisme merupakan salah satu filsafat pendidikan yang bisa digunakan sebagai fondasi epistemologi dalam merumuskan formulasi pendidikan karakter di Indonesia. Filsafat pendidikan esensialisme menekankan untuk tidak terjadi interaksi belajar yang kaku, namun lebih kepada pemaknaan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan. Penguatan nilai melalui pendidikan karakter harus dihajatkan untuk membentuk manusia yang sifat dalam segala kondisi dan tantangan melekat padanya. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pendidikan karakter juga dilihat dari dasar-dasar filsafat pendidikan yang diintegrasikan. Adapun faktor landasan filsafat pendidikan yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis artinya adalah berkenaan dengan pertanyaan mengapa harus ada pendidikan, bagaimana merancang pendidikan, serta apa yang ingin dicapai setelah pendidikan dilakukan. Adapun ranah epistemologis berkenaan dengan proses dan pengetahuan apa yang akan digunakan dalam proses serta ilmu pengetahuan apa yang akan diperoleh peserta didik setelah proses ditempuh. Sedangkan aksiologis berkenaan dengan nilai-nilai kegunaan atau manfaat dari pendidikan tersebut. Pendidikan karakter dalam pendidikan. Pendidikan karakter bertujuan untuk menumbuhkan karakter positif karena karakter sebenarnya memiliki dua sisi, positif dan negatif. Dengan memberikan pendidikan karakter, dua sisi karakter hanya akan tergali sisi positifnya saja, sementara sisi negatifnya akan tumpul bahkan tidak berkembang. Misalnya, rasa yakin akan menumbuhkan keberanian bukan kesombongan. Rasa takut akan menumbuhkan kehati-hatian bukan pengecut. Rasa malu akan menumbuhkan kesopanan bukan keminderan. Untuk mencapai tujuan terbentuknya karakter positif tersebut, pendidikan karakter tidak terlepas dari nilai-nilai tentang benar dan salah menurut tokoh Abdullah Munir 2010. Selanjutnya, filsafat pendidikan dalam esensialisme adalah aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasari pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban umat manusia.
Aliran filsafat ini mengingatkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Karena kebudayaan lama telah banyak membawa kebaikan manusia, filsafat pendidikan, esensialisme merupakan perpaduan antara ide-ide filsafat, idealisme, dan realisme. Aliran tersebut ada tampak lebih mantap dan kaya akan ide-ide. Apabila hanya mengambil tersebut, akan tampak lebih mantap dan kaya ide-ide. Akan tampak lebih mantap, kaya akan ide-ide. Dari aliran atau posisi sepihak, pertemuan dua aliran tersebut bersifat elektif, yakni kebudayaan berposisi sebagai pendukung. Tidak ada yang melebur menjadi satu atau tidak melepas identitas dan ciri masing-masing menurut tokoh Anwar 2010. Selanjutnya, adapun konsep filsafat pendidikan, esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu menurut tokoh Wahyuni. Oleh karena itu, filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduan ide filsafat, idealisme objektif, dan realisme objektif. Menurut tokoh Muhammadiyah. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran atau pendidikan menurut aliran filsafat esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup, tidak berarti sekolah lepas, tetapi sekolah memberi kontribusi bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa yang pada akhirnya memadai untuk mempersiapkan manusia hidup. Menurut tokoh Usiono. Selanjutnya, menurut tokoh Bernadib, beberapa tokoh aliran esensialisme memandang bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subjek mater concern dan berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Penguasaan materi kurikulum tersebut merupakan dasar yang bersifat esensialisme general education yang diperlakukan dalam hidup. Belajar dengan tepat berkaitan dengan disiplin yang diyakini akan mampu mengembangkan pikiran peserta didik dan sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik di sekitarnya. Selanjutnya, mengenai peranan guru dan di sekolah. Peranan guru menurut aliran filsafat esensialisme banyak peranan persamaan dengan peranalisme. Guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Selanjutnya, ada prinsip filsafat pendidikan esensialisme. Pertama, pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja muncul dalam diri siswa dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Selanjutnya, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru bukan pada siswa. Inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditemukan. Terakhir, tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap merupakan tuturan demokrasi yang nyata. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.